Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, jumpa lagi dengan saya, Ade Irma. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang sifat cahaya, khususnya pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan juga cermin cekung. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk melihat bagaimana cahaya dipantulkan oleh berbagai jenis cermin, memahami perbedaan sifat bayangan yang dihasilkan, serta membuktikan langsung hukum pemantulan cahaya. Sebelum masuk ke percobaannya, mari kita pahami dulu sedikit teorinya. Cahaya memiliki sifat memantul. Ketika cahaya mengenai permukaan cermin, cahaya akan balik ke arah tertentu. Pada cermin datar berlaku hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul, dan semua sinar ada di satu bidang. Lalu, setiap cermin menghasilkan bayangan yang berbeda. Pertama, cermin datar menghasilkan bayangan tegak, sama besar, dan bersifat maya. Kedua, cermin cembung, seperti spion motor, menghasilkan bayangan tegak, lebih kecil, dan memberikan bidang pandang yang lebih luas. Yang ketiga, yang terakhir, cermin cekung, seperti iris, menghasilkan bayangan nyata dan bisa ditangkap layar, biasanya terbalik. Nah, teori ini yang akan kita buktikan melalui percobaan nanti. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, pertama, cermin datar, kedua, cermin cembung dari kaca spion motor, ketiga, cermin cekung dari iris atau sendok sayur, keempat, senter, kelima, celah cahaya dari kardus, keenam, lilin, ketujuh, korek api, 8, kertas putih sebagai layar dan juga alas, dan yang terakhir, yang ke-9, busur derajat. Kuy, mari kita lakukan percobaannya. Percobaan pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Nanti akan saya nyalakan senter lewat celah cahaya dari kardus, lalu saya arahkan ke cermin datar. Di bawah cermin datar telah saya letakkan busur derajat supaya lebih mudah untuk melihat sudutnya. Akan saya ukur dengan beberapa sudut datang. Kita perhatikan baik-baik. Sudut datang 30 derajat, maka sudut pantulnya juga 30 derajat. Sudut datang 40 derajat, maka sudut pantulnya juga 40 derajat. Sudut datang 50 derajat, maka sudut pantulnya juga 50 derajat. Dari sini terlihat bahwa sudut datang selalu sama dengan sudut pantul, sesuai hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul, dan semua sinar ada di satu bidang. Percobaan kedua, sifat bayangan pada cermin datar, cembung, dan juga cekung. Pertama, pada cermin datar. Dan hasilnya, bayangannya tegak, sama besar dengan benda, dan tidak bisa ditangkap oleh layar, jadi bayangannya bersifat maya. Percobaan kedua, cermin cembung, spion motor. Dan hasilnya, kita lihat. Bayangannya terlihat tegak, tapi lebih kecil dari benda aslinya. Ini sesuai dengan fungsi spion yang bisa membuat area pandang jadi lebih luas. Kalau dari kamera nggak kelihatan banget, tapi kalau aslinya lihat. Percobaan ketiga, cermin cekung dari iris atau sendok sayur. Dan hasilnya terlihat
waktu nyata, bayangannya terbentuk nyata dan terbalik, dan bisa ditangkap oleh layar. Dari hasil percobaan tadi, terlihat perbedaan yang sangat jelas, yakni cermin datar memantulkan cahaya secara teratur, cermin cembung menyebarkan cahaya, dan cermin cekung mengumpulkan cahaya sehingga bisa menghasilkan bayangan nyata. Dari hasil dua percobaan tadi, yakni pemantulan cahaya pada cermin datar dan sifat bayangan pada cermin datar, cembung, dan cekung, dapat disimpulkan, yang pertama, cahaya selalu mematuhi hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Kedua, cermin datar menghasilkan bayangan tegak dan sama besar. Ketiga, cermin cembung menghasilkan bayangan kecil namun membuat bidang pandang lebih luas. Dan yang keempat, yang terakhir, cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata dan terbalik pada layar. Jadi, bentuk permukaan cermin sangat mempengaruhi sifat bayangannya. Demikianlah hasil praktikum tentang sifat cahaya dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.